Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Di antaranya, yang pertama ada perundingan Linggarjati. Yang kedua ada perundingan Renville. Yang ketiga, perundingan Rumroyen atau tulisannya adalah Rumroyen. Yang keempat, Konferensi Inter-Indonesia. Yang kelima, Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua. Dan yang terakhir, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, berikut adalah video mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Selamat menyaksikan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Anggota delegasi Indonesia antara lain Susanto Cipto Projo, Muhammad Rom, dan Aka Gani. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mock, Mas Van Pol, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam membentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville. Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Chowasik Lin, Muhammad Rom, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, J.H.R. van Vandenberg, Dr. Soumokil, Pangran Kartanegara, dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro terhadap Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia bisa dikuasainya. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut dengan Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Seperti pada perundingan Linggarjati, pada perundingan Renville ini bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang gerilya. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen juga disebut Perjanjian Rom-Van Royen
adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Adapun hasil perjanjian Rom-Royen antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian pada tanggal 22 Juni sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, dan India Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya perjanjian Rom-Royen kepada keadaan Indonesia. Isi perjanjian Rom-Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Yogyakarta setelah sekian lama diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi penyerahan mandat dari Saifuddin Prawira Negara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Indonesia kembali kepada Soekarno. Yang paling mencolok dari dampak adanya perjanjian Rom-Royen ini adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Rom-Royen pun berujung kepada dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rum, Supomo, Jilainema, Ali Sastro Amijoyo, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Bringgo Dikdo, Kolonel B. Simatupang, Sumardi, dan Insinyur Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J. H. van Morseven dan wakil dari UNCI diketuai oleh Tritley. Adapun hasil dari konferensi meja bundar antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang India Belanda sebelum tahun 1949. Dan 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Oke, tugasnya adalah nomor 1. Tanggal berapakah terjadinya perundingan Linggarjati? Nomor 2. Tuliskan hasil dari perundingan Linggarjati. Nomor 3. Tanggal berapakah perundingan Renville dilaksanakan? Nomor 4. Apa pokok perjanjian dari perundingan Renville? Nomor 5. Tanggal berapakah perundingan Rom-Royen dimulai? Nomor 6. Tanggal berapakah penandatanganan hasil dari perundingan Rom-Royen dan di mana? Nomor 7.
Tanggal berapakah konferensi meja bundar atau KMB berlangsung? Nomor 8. Tuliskan hasil dari konferensi meja bundar atau KMB. Oke teman-teman, tugas kita kali ini ada 8 soal. Silahkan dikerjakan dengan tepat, merujuk kepada video yang telah teman-teman saksikan. Bu Nurul dan Bu Tiwi berharap teman-teman benar-benar menyaksikan video dengan seksama sehingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Terima kasih telah menyaksikan video dan mengerjakan tugas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!